Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan di dalam program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini kita terus tertanam dalam firman Tuhan. Kita terus dibersihkan dalam hidup kita, karakter-karakter jahat kita, hati yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan bahwa firman-Mu sudah membersihkan kehidupanku. Amin. Karena setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan harus ada perubahan. Perubahan paradigma, perubahan pola pikir, perubahan kata-kata yang akhirnya semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat, ya kan? Melalui program Bible and Coffee ini kita sudah diberkati setiap hari dan kita tidak mau membiarkan berkat Tuhan itu diam di kita saja, tapi kita mau bagikan itu supaya orang juga yang mendengarkan renungan ini boleh turut dikuatkan, boleh turut diteguhkan, boleh turut bertambah-tambah imannya, dan pada akhirnya memuji memuliakan nama Tuhan. Melalui setiap kita boleh membawa jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab kami tahu hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang menyertai setiap langkah kami, Tuhanlah yang membela kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, kami percaya semua dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Karena itu kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan dalam Mazmur pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 4 ayat 9 bilang seperti ini, saudara. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Kenapa? Sebab hanya Engkaulah, kata Daud. Hanya Tuhanlah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur tahu betul keamanan, perlindungan, pemeliharaan hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Ini pun yang harus kita pegang. Sehingga akhirnya kita tidak sama seperti orang-orang yang terlalu khawatir dengan banyak hal. Ya kan, saya pernah dengar cerita teman saya sampai nggak bisa tidur, saudara dikasih dalam Tuhan, karena mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi. Dia mulai membesar-besarkan apa yang sebenarnya belum tentu terjadi. Dia mulai mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Dia mulai memikirkan hal itu dan dia mulai menghamiri pikiran itu dengan ketakutan. Dampaknya apa? Tidak bisa tidur. Benarlah apa yang dikatakan pemazmur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Ada banyak orang udah membaringkan diri gak tidur-tidur, saudaraku. Kenapa? Karena terlalu banyak yang dipikirkan. Terlalu banyak yang ditakutkan. Terlalu banyak yang dikhawatirkan. Sampai akhirnya aku membaringkan diri lalu tidak bisa tidur. Nanti tulisnya begitu kan. Beda dengan pemazmur. Pemazmur bilang dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Kenapa? Karena pemazmur tahu. Itu sebab pemazmur bilang begini, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Tahukah saudara, keamanan kita, pemeliharaan kita, pertolongan kita itu datangnya daripada Tuhan. Kalau kita percaya penuh kepada Tuhan, maka engkau tenang, tidur pun nyenyak. Iya kan? Tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu sebenarnya kita pikir. Nah, banyak orang memikirkan apa yang seharusnya tidak dipikirkan sehingga akhirnya nggak bisa tidur dengan nyenyak. Saudaraku, Yesus pernah tertidur dengan nyenyak pada saat ada badai. Pada saat ada badai, murid-murid kelimpungan begitu kan, ketakutan. Yesus tidur di buritan, saudara bayangkan. Ya mungkin saudara bilang, ya Yesus Tuhan, wajar lah. Tapi hal ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa kalau ada Yesus dalam perahu hidup kita, kalau ada Yesus dalam pernikahan rumah tangga kita, kalau ada Yesus dalam pekerjaan hidup kita, maka kita bisa tenang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sama-sama bilang sama saya bisa tenang sekalipun ada badai. Amin. Ya, itu yang Yesus ajarkan.
Sehingga akhirnya kita mengerti, kalaupun saya harus melalui badai, kalaupun saya harus mengalami masalah, pergumulan yang harus di depan saya mengerti hidup saya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau waktunya tidur, ya saya mesti tidur. Gak perlu lagi saya memikirkan hal-hal tersebut. Maka orang tidur nyenyak itu kasih karunia, tidur nyenyak itu anugerah. Ada banyak orang untuk tidur nyenyak susah, perlu konsumsi obat, saudara. Akhirnya kita mengerti, jangan memikirkan sesuatu yang lebih daripada konsumsi pikiran kita. Korslet otak kita, saudara. Istilahnya kalau handphone tuh ngehang. Karena apa? Terlalu panas. Makanya Yesus pernah ingatkan kepada setiap kita, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maksudnya apa? Besok lu jangan pikirin dulu. Aduh nanti susahnya begini, aduh gimana nanti begini ya. Aduh kalau gue buat begini, aduh. Wah, yang dipikirin itu bukan cuma besok, kadang minggu depan kita udah pikirin. Masalah sebulan ke depan kita udah pikirin. Masalah 3 bulan ke depan, masalah tahun depan, masalah 10 tahun depan kita udah pikirin. Saudara dikasih dalam Tuhan, gimana kita bisa tidur dengan nyenyak? Kalau apapun yang kita pikirkan, kalau sesuatu yang kita pikirkan itu membuat kita takut, membuat kita cemas. Mata tertutup tapi tidak bisa apa? Tidur. Berbeda dengan pemazmur, dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Kenapa? Karena pemazmur punya pegangan hidup. Nah, apa pegangan hidup pemazmur? Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku dengan diam, dengan aman. Keamanan kita, perlindungan kita, pemeliharaan kita, tanggung jawab Tuhan. Kenapa? Karena kita cuma hamba, kita cuma anak. Amin. Bagian kita adalah kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tapi untuk pemeliharaanmu, untuk pemulihan hidupmu, untuk sesuatu yang gak bisa engkau buat, biarlah Bapamu yang kerjakan. Biarlah Allahmu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Allah kita yang mengerjakan itu buat kita. Karena sudah ada bagiannya. Amin, saudara. Karena itu hari ini kita belajar. Kalau engkau mau tidur dengan nyenyak, belajar dari pemazmur. Pegangan firman Tuhan kau pegang. Apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan pelihara aku. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Aku percaya tidak ada yang bisa membahayakan hidupku. Aku percaya bahwa hari depan sungguh ada. Aku percaya bahwa 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpa aku. Aku percaya hidupku Tuhan yang pegang, hidupku Tuhan yang pelihara, hidupku Tuhan yang atur. Itu yang kita pegang. Sehingga akhirnya kalaupun waktu tidur, kita bisa tidur dengan nyenyak. Jangan terlalu memikirkan sesuatu yang tidak perlu engkau pikirkan. Jangan menakut-nakuti dirimu dengan sesuatu yang belum tentu terjadi. Karena itu yang akan membuat kita susah tidur. Kalau waktunya tidur, tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab kami mengerti hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mengerti hanya Tuhan yang membiarkan kami diam dengan aman, diam dengan tentram. Sehingga ketika waktunya tidur, kami bisa tidur dengan nyenyak. Kami tidak mengkhawatirkan sesuatu yang berlebihan. Kami tidak menakut-nakuti diri kami, bahkan kami menghamiri, mengotori pikiran kami dengan kotoran pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menakuti diri kami, mengkhawatirkan diri kami. Dan itu yang seringkali cenderung kami buat. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mengerti bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Hari ini kami pegang janji firman Tuhan. Cari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Kami pegang janji firman Tuhan. Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu. Dimanapun mereka berada yang mengambil waktu merenungkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus. Biarlah mulai hari ini, kalaupun mereka harus tidur malam hari atau siang hari, mereka bisa tidur dengan nyenyak. Sebab mereka menyerahkan segala kekhawatiran mereka ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Waktunya tidur, tidurlah. Jangan memikirkan sesuatu yang menakut-nakuti dirimu, memikirkan, mengkhawatirkan sesuatu yang membuat engkau tidak bisa tidur. Pada akhirnya kita penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Andalkan Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.